Oke, sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish. Jadi untuk materi malam pada hari ini kita akan belajar tentang listening. Jadi listening itu adalah kemampuan yang nanti diuji di dalam tes bahasa Inggris. Jadi tes bahasa Inggris itu enggak cuma menguji kemampuan dalam menulis ataupun menganalisa kalimat, tapi kita juga akan diuji tentang bagaimana pemahaman kita mendengarkan dialog ataupun percakapan dalam bahasa Inggris. Karena listening juga termasuk salah satu skill yang perlu kita kuasai dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, untuk soal listening itu, pertama adalah mengenal format soal listening di TOEFL itu seperti apa, dan strategi umum, dan juga belajar nanti latihan. Nah, jadi listening itu adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman kita atau kemampuan kita dalam memahami percakapan. Selain percakapan, nanti kita juga akan diuji tentang pemahaman kita mendengarkan ceramah dalam bahasa Inggris. Jadi ceramah itu biasanya istilah lainnya adalah mini talk, jadi ceramah singkat. Terus untuk topiknya, karena TOEFL itu sendiri adalah sebuah tes yang nantinya digunakan untuk persyaratan belajar, maka topik yang ditampilkan di listening ya seputar academic topic, sesuatu hal yang berada di lingkungan kampus, entah itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus ataupun materi yang biasanya disampaikan di dalam perkuliahan. Jadi topiknya lebih ke akademik. Untuk akademik sendiri ada macam-macam, tergantung dari kita, misalkan di perkuliahan mungkin mengambil jurusan seni, nanti mungkin membicarakan tentang seni atau sejarah dan lain sebagainya. Terus selain membahas tentang topik materi pelajaran yang ada di kampus, biasanya juga membahas tentang kehidupan yang ada di dalam kampus, seperti misalkan ada dua mahasiswa yang mau pergi ke kampus, tapi yang satu itu nggak punya kendaraan. Nah, dialog nanti salah satunya itu menawari tumpangan. Bisa juga ke dialog dua orang yang membahas tentang cara menyewa apa itu kayak kos-kosan gitu. Pokoknya intinya hal-hal yang ada di kehidupan kampus itu seperti apa nanti biasanya digunakan sebagai topiknya. Terus yang selanjutnya soal listening itu sendiri ada 50 dan waktu pengerjaannya itu sesuai dengan recordingnya selesai, biasanya sekitar 30 menit dan skor scale-nya itu sekitar 31 sampai 68. Nah, misalkan kita mendapatkan jumlah betul 20 atau 25 itu nanti akan di skor dulu atau di convert dulu, dan convertnya itu sudah ada sendiri. Jadi bukan betulnya berapa mentahan seperti itu nanti ditambahkan dengan soal yang lain, bukan, tapi harus di-convert dulu. Jadi setiap bagian ini di tes TOEFL itu harus di-convert dulu sehingga nanti bisa mendapatkan sebuah hasil skor. Maka skornya itu nanti akan bisa dari mulai 310 sampai 677. Nah, soal listening itu tadi yang jumlahnya 50 itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah part A. Part A itu adalah soal listening percakapan pendek. Jadi nanti kita mendengarkan dialog, dialognya adalah dua orang, dan dialog dua orang ini nanti membicarakan kehidupan yang ada di kampus. Jadi bagian part A ini hanya sebuah dialog atau percakapan singkat yang terdiri dari 30 dialog. Jadi soalnya dimulai dari nomor 1 sampai nomor 30. Maka dari itu soal listening part A karena bentuknya adalah dialog singkat, diusahakan di part A ini bisa mendapatkan jumlah benar
di atas skornya, misalkan 17, 19, syukur-syukur bisa di atas 20. Kenapa? Karena dapatkan skor 500 ya minimal di atas 25 dari masing-masing soal. Maka setiap bagian kita harus memiliki target. Jadi soal listening adalah soal mendengarkan dialog antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang membahas tentang topik yang berada di lingkungan kampus. Untuk soal listening part A itu sendiri jumlahnya ada 30, targetnya betul di atas separuhnya kalau bisa. Terus apa sih hal-hal penting yang perlu kita ketahui di listening part A? Yang pertama kita mengetahui contoh percakapannya. Jadi seperti apa sih dialognya. Yang kedua mengetahui tipe pertanyaan yang biasanya diujikan dan juga strategi dalam mengerjakan beserta latihan soalnya. Nah, ini adalah contoh percakapannya laki-laki dan perempuan. Orang ketiga ini adalah narator, tugasnya adalah membacakan pertanyaan. Dialog maupun skripnya itu tidak ada skripnya, jadi kita hanya mendapatkan pilihan jawaban seperti ini. Nah, kalau kita tesnya menggunakan tes online, kita di screen cuma ada A, B, C, D aja. Kalau kita menggunakan kertas ya kita hanya mendapatkan pilihan jawaban saja. Jadi ini dialognya nggak ada. Kita hanya mendengar. Terus kalau untuk dialognya itu biasanya selang-seling. Kalau nomor 1 laki-laki ya nanti nomor 2 perempuan. Jadi seperti itu. Kalau kita perhatikan dialognya kan singkat ini, cuma 1 kalimat. Gitu. Tapi kadang di orang kedua ini bisa 2 kalimat. Maka kalau misalkan dialog di orang kedua adalah 2 kalimat, maka kita harus perhatikan sampai selesai. Jadi ini adalah contoh dialog untuk listening part A. Terus setelah kita mengetahui dialognya seperti apa, maka kita ketahui dulu tipe pertanyaan, soal-soal yang biasanya diujikan itu seperti apa. Yang pertama adalah quiz question. Quiz question itu adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan ide utama. Ini dialognya lagi ngomongin apa sih? Dan sebuah pertanyaan menanyakan ide utama, pertanyaannya adalah what does the man? Kalau orang kedua the man. Kalau orang keduanya wanita, maka pertanyaannya jadi what does the woman mean? Artinya adalah tadi orang kedua bilang apa? Apa sih yang dibicarakan oleh orang kedua? Jadi pertanyaan seperti itu. Bisa juga pertanyaannya adalah what does the woman say about X? Jadi X itu adalah orang ketiga. Umumnya dialog dua orang itu hanya membahas antara dua orang itu, tapi biasanya kadang juga membahas orang ketiga. Misalkan orang pertama bilang, kamu tahu nggak kalau Mr. Alfian kan sekarang di Australia? Oh iya kemarin saya ngelihat dia di bandara. Apa maksud dari wanita itu tentang Mr. Alfian? Jadi kalau membicarakan orang ketiga maka di akhir nanti ada orang ketiga yang disebutkan. Tapi umumnya yang ditanyakan adalah dua orang tersebut. Tapi karena di sini kita akan diuji dialog pendek yang difokuskan itu pada orang kedua ya, karena yang ditanyakan adalah apa pendapat orang kedua. Terus yang berikutnya adalah inference question. Jadi inference question sebenarnya sama dengan this question pastinya. Jadi inference question itu adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan informasi yang tidak dinyatakan secara tersurat. Biasanya kita harus menyimpulkan. Kayak misalkan jaket saya ketinggalan di laboratorium nih. Gitu. Kira-kira bisa ya, bisa nggak ya saya ngambil? Nah orang kedua bilang, biasanya sih laboratoriumnya ditutup jam 6, tapi sekarang sudah jam 7. Nah itu kan dari apa yang dikatakan oleh orang kedua tidak secara langsung memberitahu bahwasanya tidak bisa ngambil. Kenapa? Karena hanya dalam pembicaraan secara umum. Jadi kita harus menyimpulkan kira-kira orang pertama ini bisa ngambil apa enggak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang kedua. Jadi inference question itu adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan informasi tersirat. Jadi kita harus bisa menyimpulkan. Terus pertanyaannya biasanya ada kata imply, imply itu tersirat.
Atau what does the man imply about. Jadi kalau yang disampaikan adalah orang ketiga, maka ya nanti ada tambahannya orang ketiga. Misalkan what does the woman say about Mr. Alfian. Nah, misalkan orang pertama tadi membicarakan orang ketiga. Bisa juga pertanyaannya what can be inferred. Inferred juga artinya disimpulkan, disiratkan. What does the woman imply that it should do? Itu juga sama, what can be inferred dan lain sebagainya. Maka dari itu, hati-hati untuk tipe pertanyaan tersirat ini. Oke, selanjutnya adalah advice atau suggestion. Biasanya yang ditanyakan di dialog atau di percakapan pendek part A itu juga menanyakan tentang saran yang diberi oleh orang kedua. Jadi orang kedua itu ngasih saran, kita cuma diminta untuk memberitahukan kira-kira sarannya apa. Nah, biasanya untuk menanyakan saran ada kata-kata suggest, gitu. Ada kata-kata give the man what advice, ada kata advice-nya. What does the woman man suggest the woman do? Kata kuncinya suggest ini. What advice? Berarti kita diminta untuk menyimpulkan apa sih saran yang disampaikan oleh orang kedua. Pertanyaan yang lain biasanya menanyakan prediksi, apa sih yang akan dilakukan selanjutnya oleh orang kedua. Pertanyaannya menggunakan what will the woman or man probably do next. Jadi probably itu biasanya dituliskan. Do. Next-nya biasanya ada, biasanya tidak. What will the man probably do next. Jadi kita diminta untuk memprediksi apa sih yang akan dilakukan selanjutnya. Misalkan ada dialog dua orang, yang orang pertama bilang, wah ini tahun baru aku lagi nggak punya uang nih. Nah, terus orang kedua bilang, oke, aku traktir. Sebentar, dompet saya ketinggalan di mobil. Nah, ada pertanyaan, what will the man probably do next? Kira-kira apa yang akan dilakukan laki-laki itu selanjutnya? Maka kata kuncinya adalah di orang keduanya itu. Terus yang lain adalah vocabulary. Pertanyaan kosakata dengan arti ekspresi idiomatik umum. Biasanya di dialog orang kedua itu menggunakan sebuah phrasal verb. Phrasal verb itu adalah sebuah kata kerja dengan tambahan preposisi setelahnya, tetapi memiliki makna yang berbeda dengan makna penyusunnya. Misalkan give up, dari kata give dan up. Give itu artinya memberi, up artinya ke atas, memberi ke atas, tapi kalau disimpulkan itu artinya menyerah. Jadi ada sebuah soal yang menanyakan tentang idiomatik. Idiomatik itu ya bisa sebuah peribahasa gitu. Jadi kalimatnya itu kalau diartikan tidak bisa dimaknai secara makna asli dari penyusun katanya itu. Nah, itu jadi beberapa pertanyaan harus kita pahami dulu. Intinya dalam pertanyaan listening part A yang sering digunakan adalah what does the man or woman mean? Pasti kayak gitu terus. What does the man mean? What does the woman mean? Selingannya ya itu tadi, yang menanyakan orang ketiga. What does the woman say about? Atau sebuah saran. What does the woman suggest? Bisa juga prediksi. What will the woman probably do next? Terus bagaimana strategi untuk mengerjakan soal listening yang part A ini? Tentunya untuk listening part A ini karena dialognya pendek, maka kita akan sedikit lebih mudah mungkin untuk memahami apa yang disampaikan dibanding kalau kita mengerjakan soal listening yang bagian berikutnya. Maka dari itu kita harus betul-betul perhatikan apa yang dikatakan oleh kedua orang itu. Nah, selain kita bisa mendengarkan dua orang tadi, strategi yang bisa kita gunakan yang pertama adalah preview pilihan jawaban dulu. Jadi perhatikan pilihan jawabannya dulu. Kenapa? Karena tidak semua kata yang ditampilkan kita bisa langsung tahu artinya. Berarti kita sebelum mendengarkan dialog, pahami dulu nih artinya dan juga maksudnya. Kira-kira kalau kita sudah paham ya kita bisa siap-siap untuk mendengar. Jadi pahami dulu pilihan jawabannya, tahu artinya dan juga maksudnya. Yang berikutnya, ketika kita mulai mendengarkan dialog, fokus pada perkataan orang kedua.
Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah apa yang dikatakan oleh orang kedua. Dan dalam perkataan itu, pasti sebuah perkataan memiliki pola SPOK. Jadi kita harus mengambil kata kunci yang disampaikan oleh orang kedua itu. Di mana? Ya di kata kerjanya. Kata kerja itu adalah kata kunci perkataannya. Kalau mau lebih bagus ya di objeknya dan juga kata keterangannya. Nah, umumnya biasanya kita cuma bisa mendengar kata keterangannya saja. Kenapa? Karena yang familiar. Kalau kata kerjanya biasanya nggak familiar, ya kita nggak bisa menangkap apa yang disampaikan. Kalau yesterday itu kan kita sudah familiar mendengar, jadi biasanya yang didengar cuma yang terakhir sendiri. Padahal yang paling penting itu di kata kerjanya. Nah, setelah kita mendapatkan kata kunci perkataan pada orang kedua, maka kita gunakan untuk digunakan sebagai restatement atau sinonim. Berarti jawabannya adalah restatement atau sinonim dari apa yang dikatakan oleh orang kedua itu. Maka kita dalam menjawabnya itu bukan berarti menjawab sesuai apa yang kita dengar, kata-katanya ada ya, nanti jawabannya juga ada di situ, bukan seperti itu. Tapi pertanyaannya, jawabannya itu adalah restatement atau sinonim dari apa yang disampaikan oleh orang kedua. Maka kayak tadi itu tadi, biasanya kan pertanyaannya sebuah eh, informasi tersirat. Tersirat berarti tidak secara langsung disampaikan. Jawabannya pasti akan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang kedua. Maka kita harus perhatikan apa yang disampaikan oleh orang kedua itu. Nah, kalau misalkan kita blank, jadi cara terakhir yaitu tidak memilih jawaban hanya karena mirip bunyinya atau kata-katanya seperti yang ada di dalam dialog. Jadi pilih yang paling beda sendiri. Kenapa? Karena jawabannya itu sinonim. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Sini ada contoh, ada dua orang, woman dan man. Yang perempuan ini bilang, Steve, is something the matter? You don't look very good. Nah, di sini kata kuncinya adalah apa ini? Ada matter. Nah, karena ini ada dua kalimat, maka kita harus perhatikan di kalimat terakhir ini. You don't look very good. Nah, kira-kira ada nggak kata-kata yang mirip dengan apa yang disampaikan di orang pertama? Di sini ada kata look. Nah, ini ada kata look di sini. Tuh, ada kata good. Ada nggak ini good? Jadi kita perhatikan dulu, mendengar sambil melihat pilihan jawaban. Biar apa? Biar kita bisa mengira-ngira gitu. Terus untuk orang kedua itu yang jadi intinya, I'm feeling a little sick today. Intinya orang kedua mengatakan bahwasanya saya lagi nggak enak badan, lagi sakit gitu. Jadi jawabannya nanti di pilihan ganda ya harus menyatakan orang kedua itu nggak enak badan atau sakit. Bagaimanapun caranya menyampaikan itu, yang penting maknanya sama. Kalau kita perhatikan di pilihan ganda ini juga ada beberapa yang mirip kata-katanya seperti kata feel, feeling, ini ada kata feel di sini. Ada little, itu juga ada little. Sick ini malah diplesetkan jadi kata take. Nah, jadi kita harus paham juga nih apa yang disampaikan orang kedua. Kalau kita analisa dari pilihan ganda, di situ ada he is not very good looking. Dia itu tidak nampak ganteng. Good looking kan ganteng. Yang C itu dia looks, terlihat jelek dari yang dia rasakan. Yang D kakinya itu sedikit tebal. Berarti kan kalau kita perhatikan dari makna tadi itu nggak nyambung dengan apa yang didialogkan itu. Yang orang pertama tanya keadaan, orang kedua jawabnya sakit, kok pilihan ganda yang A, C atau D tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, he is a bit ill. Little itu artinya sedikit, memiliki makna yang sama dengan bit. Sick itu memiliki makna dengan ill. Jadi kita harus hati-hati dalam menentukan pilihan jawaban, bukan berarti jawabannya yang tulisannya ada, nanti di pilihan ganda juga ada kayak gitu, bukan.
Itu udah selesai untuk listening yang part A. Jadi strateginya cuma seperti itu. Pertanyaan sama terus, what does the man mean? Variasinya paling, what does the man say about? Atau saran, what what does the man suggest? Terus lagi prediksi, what will the man probably do next? Intinya, sebuah dialog part A itu sebelum mendengarkan dialog, lihat dulu pilihan jawaban. Yang kedua adalah artikan dan pahami makna di masing-masing pilihan jawaban. Mendengarkan sambil melihat pilihan jawaban. Gunanya untuk apa? Untuk nanti menghindari bunyi-bunyi atau kata-kata yang sama. Fokus pada orang yang kedua, jawabannya adalah restatement atau sinonim dari apa yang dikatakan oleh orang kedua itu. Jawabannya itu biasanya yang paling berbeda. Kenapa? Karena biasanya tersirat. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Miss Arlita atau Mr. Alfian? Sementara belum, Mister. Oke, belum. Kalau belum, terus tambahannya di sini ada dialog 2 orang. Ini skripnya udah ada, tapi nanti latihannya kita nggak ada skripnya. Kita ada skripnya dulu. Ini pilihan jawabannya. Pertama, perhatikan pilihan jawabannya dulu. Yang pertama adalah the house is close up now. Sini ada kata-kata close up. Yang kedua, he parked his car close to his house. Di sini juga ada kata close to, ada closed. His home is near a park. He doesn't really like his new house. Dialognya seperti apa? Kita perhatikan, what do you like about your new house? Apa yang Anda suka dari rumah barumu? Berarti yang lagi ditanyakan adalah rumah barunya itu bagaimana pendapatnya. Jawaban orang kedua adalah, rumahku very close to. Close to itu artinya dekat. A park, dekat dengan taman. Kata kuncinya di situ adalah close to. Close to memiliki makna yang sama dengan near. Jadi jawabannya yang C. Maka kata-kata yang tadi mirip-mirip itu bisa dihindari seperti A dan B. He doesn't really like his new house. Dia nggak suka rumahnya. Padahal dari statementnya itu dia mengatakan suka. Jadi yang D itu tidak tepat. Yang berikutnya adalah Mark said some really nice thing to me. Mark berkata hal-hal yang baik kepadaku. He is very grateful for what you did. Di situ kata kuncinya adalah grateful. Grateful itu sama aja dengan berterima kasih. Jadi jawabannya adalah thankful. Di sini ada hal-hal yang mirip. He did a great job. He was very grateful what you did. He booked a crate full of fruit. Di sini ada hal-hal yang disinonimkan, yang diplesetkan seperti grateful, diplesetkan jadi full. He made a great fool of himself. Ini juga sama, grateful diplesetkan jadi full. Full itu kan artinya adalah apa itu? Bodoh itu, full. Padahal yang lagi dibicarakan adalah terima kasih. Terus yang selanjutnya adalah Sam, what you have been working at the computer for hours. Sam, kamu udah kerja lama nih, udah lama kerjanya itu di depan komputer itu. Yes, and I need to take a break. Ya, saya butuh istirahat nih. Di orang kedua intinya pengen istirahat. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang memiliki makna sama. Sama dengan apa? Take a break. Di take a break itu memiliki makna yang sama dengan relax. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, kalau D ini diplesetkan jadi break, jadi broke. You should keep working. Padahal kan di sini sudah bilang mau take a break, berarti kita akan stop dulu, bukan lanjut kerja. Di sini yang ada komputer broken, diplesetkan dari kata break ini. Baik, seperti itu untuk
listening part A. Jadi listening part A ini kalau kita perhatikan ya sebenarnya lebih bisa kita manfaatkan soalnya agar bisa mendapatkan jumlah yang maksimal, itu minimal adalah separohnya. Jadi 30 minimal dari 15. Karena nanti soal setelah part A itu adalah listening part B. Listening part B itu adalah dialog panjang. 2 orang tapi dialognya agak panjang. Jumlah soalnya untuk dialog panjang cuma 8, kadang 9. Ini adalah listening part C. Part C itu adalah ceramah. Satu orang berbicara, membicarakan sebuah materi yang ada di perkuliahan. Perkuliahan mungkin materinya tentang sejarah, menceritakan sejarah kota di Amerika, atau menceritakan tentang sebuah proses, atau apapun yang ada di materi tentang perkuliahan. Jadi itu lebih sulit kalau misal kita membandingkan dengan listening yang part ini. Baik, mungkin seperti itu untuk listening yang part A. Intinya cukup kita fokus pada orang kedua dan kita bisa menyimpulkan atau mencari restatementnya. Tidak memilih jawaban hanya karena mirip-mirip saja. Untuk selanjutnya kita tinggal latihan ini. Itu kan sudah ada, jadi nggak kedengeran ya. Nah, ini sambil menunggu ada mungkin bisa ya. Oke, sambil menunggu azan nanti di buku itu sudah ada sih untuk soal listeningnya. Jadi untuk soal listeningnya itu kalau di buku itu di awal-awal kan ada yang seperti ini nih di skill 1, di 2. Oke, jadi nanti mungkin bisa mencoba sendiri untuk listening yang bagian part A itu kalau di modul
di modul listening yang awal-awal, yaitu yang skill 1. Terus untuk listeningnya itu sendiri, file MP3-nya itu bisa ditemukan di YouTube. Ketika aja Horizon Kebumen, nanti cari playlistnya. Playlistnya itu dicari seperti ini. Nah, playlist, nah, nanti cari yang listening exercise part A, karena ini kan lagi membahas yang listening part A. Jadi untuk listening part A, ya strateginya cuma seperti itu. Terus, jadi untuk apa tadi namanya? Nah ini nanti tinggal carinya di file listeningnya itu tinggal cari di Horizon Kebumen. Setelah itu playlist. Nah ini listeningnya itu di listening exercise part A, karena materinya kan tadi tulisan listening tentang part A. Oke, seperti itu. Mas Alfian, ada pertanyaan Mas Alfian? Belum, Mister. Cukup sementara. Belum ya. Jadi nanti bisa latihan ngerjain dulu, Sir. Untuk besok, materi selanjutnya itu listening part B dan part C. Jadi part B dan part C itu listening yang dialog dan ceramah. Terus selanjutnya kita akan latihan sedikit ini. Kalau untuk Miss Arlita nanti, listening di bagian tes TOEFL ITP itu biasanya sedikit berbeda. Sedikit berbedanya itu di bagian dialognya. Jadi dialognya itu biasanya lebih panjang di orang kedua. Jadi orang kedua itu kadang menggunakan 2 kalimat. Kadang 1 kalimat, tapi biasanya lebih banyak 2 kalimat. Kalau 2 kalimat, maka kita harus fokus pada kalimat yang terakhir. Itu kalau misalkan nanti kita mengambil sebuah tes TOEFL tapi yang kategori tes TOEFL International ITP. Nah, untuk bentuk soalnya itu seperti ini. Jadi nanti sebelum kita tes itu ada petunjuk dulu seperti ini. Petunjuknya di screen juga sudah ada. Terus file MP3-nya itu sudah otomatis akan kita dengarkan. Jadi kita tinggal klik next saja kalau misalkan listening petunjuknya sudah selesai. Ini ada petunjuknya. Pertama kan kita mau masuk ke listening yang dialog pendek dulu, itu dikasih petunjuk juga dulu kayak seperti ini. Nanti ada dialog contohnya seperti apa. Kalau sudah selesai ya tinggal next. Setelahnya kalau kita sudah masuk di dialog, kita hanya mendapatkan satu pilihan jawaban. Jadi satu screen itu hanya untuk satu nomor. Kita cuma hanya mendapatkan satu pilihan jawaban seperti ini. Selanjutnya kalau udah nomor 2 itu biasanya otomatis berganti layar. Bisa juga kita klik next juga bisa. Kalau misalkan sudah dijawab. Kenapa? Karena satu nomor itu waktu untuk mengerjakan dialog part A itu cuma 12 detik. Jadi 12 detik kita harus bisa selesai untuk mengerjakan satu nomor. Kalau misalkan di pilihan jawaban ada seperti ini, the book is closed, dan seperti ini. Kita pahami dulu, the bookstore is closed, the woman should walk to the bookstore. He is from the bookstore, he to the bookstore. Pahami pilihan jawabannya dulu. Terus dialognya seperti ini. Ini woman, ini man, ini naratornya. Oh no, is it too late to go to bookstore? Ini ada kata bookstore. Ini lagi tanya, kira-kira udah terlambat belum ya kalau saya pergi ke toko buku? Jawabannya di sini yes. Kalau kita lihat di sini, the bookstore is closed. Kalau kita terburu-buru menjawabnya, biasanya jawabannya A. Tapi ada lanjutannya, if you are walking.
Ya, kalau kamu jalan itu pasti tutup, terlambat. But I have my car right here. Tapi saya punya mobil nih di sini. What does the man imply? Imply tadi yang bisa disimpulkan. Di orang kedua itu tidak secara langsung ngasih tahu apa yang ingin dia maksudkan, tapi disiratkan di sini. Kalau kita perhatikan dari pilihan jawaban, the bookstore is closed, the woman should walk to the store, he is just returning from the bookstore, he will give the woman ride to the bookstore. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, dia akan memberikan tumpangan ke toko buku. Tahunya dari mana? Dari kata-kata, but I have my car right here. Jadi tidak secara langsung, yuk aku anterin, tapi hanya, ini ada motor. Kan biasanya kita dalam konteks dialog percakapan sehari-hari juga kadang melakukan hal seperti itu. Ini namanya tersirat. Terus yang lainnya lagi ada pilihan jawaban, she will help the man find his jacket. Dia akan membantu laki-laki itu menemukan jaketnya. Yang berikutnya adalah she remembers seeing the man jacket in the classroom. Dia ingat melihat jaket laki-laki itu di dalam kelas. Yang C, the classroom is probably not open. Kelasnya kemungkinan sudah tutup. Atau yang D, the cleaning staff has found the man jacket. Staff pembersih itu sudah menemukan jaketnya laki-laki itu. Kita lihat dialognya. Man, I think I left my jacket in the classroom. Saya kira saya meninggalkan jaket saya di kelas. Do you think it's still open? Itu adalah kelasnya. Apakah kelasnya masih buka? Yang kedua bilang, well, the cleaning staff, tukang bersih-bersih itu lock all the door at 6. Itu nutup kelasnya jam 6. And it's almost 7 now. Dan sekarang itu sudah hampir jam 7. Dari kata-kata ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya pasti kelasnya sudah kemungkinan tutup. Kenapa? Karena biasanya dikuncinya jam 6, tapi sekarang sudah hampir jam 7. Jadi kita bisa memahami dari dialog ini tidak mesti apa yang dikatakan itu akan menjadi jawabannya. Biasanya malah yang paling berbeda. Kenapa? Karena jawabannya adalah restatement atau sinonim. Kalau kita hanya fokus pada jaket aja kan biasanya jawabannya itu, karena yang kita dengar biasanya hal-hal yang familiar. Nah, itu untuk listening yang 4A. Nanti untuk pendalamannya kita tinggal latihan listening 4A, nanti bisa latihan sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya baru nanti kita bahas dan melanjutkan atau menyelesaikan bagian listening 4D dan 4C. Sekarang kita masuk untuk membahas yang kemarin itu. Saya bacakan saja soalnya. Kemarin itu sampai dengan post-test. Kira-kira post-test dapat berapa, Miss Arlita? Kurang tahu, Mister. Kurang tahu. Oke, saya bacakan aja langsung untuk yang soal 1 sampai 15 dulu. Betul kan yang ini kan? Betul. Nomor 1 itu jawabannya adalah dinosaurus. Yang kedua jawabannya adalah C. Yang ketiga jawabannya adalah C lagi. Terus yang 4 jawabannya adalah Bravo. Yang 5 jawabannya adalah Delta. Terus yang nomor 6 jawabannya adalah A. Yang 7 jawabannya Bravo. 8 jawabannya A. 9 jawabannya Bravo. 10 Bravo lagi. 11 jawabannya adalah Delta.
12 Bravo, 13 jawabannya adalah C, 14 C, 15 A. Nah, silakan bisa dihitung salah berapa. Miss Astri yang soal bagian ini 1 sampai 15 salah berapa? Salah 4, Mister. Salah 4. Kalau Miss Arlita salah? Salah satu yang nomor 2. Salah 1 nomor 2. Oke, Boleh dari Miss direview dulu. boleh. Oke, dari nomor 1, jadi nomor 1 ini sudah jelas yang kosong di depan, setelahnya ada kata kerja, maka tinggal kasih subjek aja, dinosaurus. Kan nggak ada yang salah kan, nomor 1. Terus yang nomor 2, di sini kalimatnya juga sudah lengkap, kata kerjanya arrange, kita cukup menambahkan kata keterangan aja di sini. Nah, kalau kata keterangan itu pakai preposisi, maka diikuti benda dulu. Bendanya diisi dulu, words. Karena ada kata benda lagi di belakangnya ini, maka kita tambahkan preposisi lagi biar jadi keterangan lagi, on. Jadi jawabannya C. Maka pilihan jawaban yang ada kata kerjanya di sini ed kan kata kerja verb 2. Yang B sama D jangan dijawab, kan ada R ini. Jadi bedanya A sama C, kalau jawabannya A nanti kata benda yang di belakang ini jadi subjek lagi. Kenapa? Karena ini kan sudah into word, sudah final lah. Ini kata benda di belakang mau jadi apa. Jadi harus dibikin kata keterangan lagi dengan menambahkan preposisi. Terus yang nomor 3 ini yang kosong di depan. Jadi tinggal isi subjek dan verb aja karena sisanya ini kan cuma keterangan aja. Oke, Miss Astri yang salah yang mana saja, Miss Astri? Nomor 2, 5, 5, oke. 14. Nomor 5 ini kalau subjeknya sudah ada, many communities. Terus kosong, diikuti objek. Maka yang kosong ini tinggal kasih kata kerja saja. Yang bukan kata kerja nggak usah dijawab seperti A, useful ini kan kata sifat. Yang bravo ini kata kerjanya 2, verb 1 dan verb 2. Jadi nggak bisa. Yang C ini malah kurang to be. Kalau yang D baru bisa, ini verb 1. Nah, ini use itu juga aslinya verb 1, tapi kalau posisinya berada di setelah kata kerja, maka verb 1 itu bisa menjadi kata benda. Tapi hanya verb 1, beda dengan verb kedua. Verb kedua walaupun setelah kata kerja tetap dia jadi kata kerja. Jadi verb 1 itu ketika posisinya di depan bisa jadi subjek. Contoh the use of bisa. Kalau di belakang bisa jadi objek. Contoh I need your help. Dari kata help itu. Terus mana lagi Miss Astri? 14. 14. Nomor 14 kata kuncinya di sini ada a group winged reptile, ini cuma keterangan. Kata kerjanya sudah ada ini, is belief. Ini kata kerjanya. Nah, subject, verb sudah lengkap. Berarti pilihan ganda yang memberitahukan kata kerja nggak usah dijawab seperti A ini kan verb 1 sama B verb 1, ini sudah jelas dikasih to be jadi verb. Yang tidak verb ini yang C. C ini kan kata sifat. Jadi kalau ada ed maknanya pasif dan tidak ada to be atau have-nya, ini kata sifat, jelasin kata sebelumnya. A group of wing reptile, sebuah grup dari reptil disebut, yang disebut Petrosaurus, dipercaya. Gitu. Kalau jawabannya Miss Astri yang mana? Yang D is cold. Karena saya pikir kalau cold itu kan ed, harusnya depannya ada to be gitu, terkecoh di situ. Oke. Ya betul, kalau misalkan kita mau membuatnya sebagai kata kerja, tapi kan kita yang paling penting kebutuhan kalimatnya kan. Kebutuhan kalimatnya di sini kan tidak memerlukan kata kerja lagi. Jadi walaupun ed itu dikasih to be rumusnya betul, tapi karena kalimatnya nggak butuh verb lagi ya, berarti kita cari yang lain. Maka kita butuhnya bukan verb, yaitu kata sifat.
Jadi yang paling penting apa sih kebutuhan kalimatnya, bukan rumus yang di dalam pilihan jawaban yang betul. Karena A, B juga betul semua. Ini kan kata kerja, ini juga kata kerja kenapa yang A, B nggak dijawab juga. Kan sama-sama kelas katanya kan. Terus yang lainnya lagi, yang mana Miss Astri? 15. 15 kata kuncinya di sebelum titik-titik ini. Ini ada what. What itu kan penghubung, berarti bikin kalimat baru di sini. Nah, kalimat yang diawali oleh penghubung itu namanya adalah anak kalimat. Cara pembuatannya boleh lengkap, ada subjek dulu baru verb. Tapi di pilihan ganda kan nggak ada. Berarti kalau nggak ada yang lengkap, kita cukup langsung ke kata kerja. Karena cara membuat anak kalimat bisa dua cara. Yang ada subjeknya bisa, yang nggak ada subjeknya juga bisa. Berarti langsung ke verb aja. Cari verb di sini yaitu AED, ini verb kedua. Kalau ini kurang to be, kalau ini kata benda, kalau kata benda cuma jadi subjek, verbnya nggak ada. Aparian ini kata sifat, nggak ada kata kerja. Oke, terus untuk Miss Arlita, yang mana Miss Arlita? Sudah dijelaskan tadi yang nomor 2, Mister. Oke, paling nggak teliti mungkin ya Miss. Iya, Ya kan paling nggak teliti aja kan. Kalau Miss Arlita jawabannya yang mana? Nomor 2. kayaknya kurang paham, bisa paham maksud kalimatnya ya. Kadang-kadang juga itu juga berpengaruh. Saya jawabnya yang D, itu memang ngarang sih. Nah, dia D ini kan ada kata kerjanya kan di sini kan. Kalau Iya. iya, into ini preposisi, biar jadi keterangan tambahkan benda dulu, the word, terus dikasih kata kerja, tapi di sini kan ada kata kerja juga kan. Ini verb kedua, ini objeknya. Berarti kalau saya jawab yang D itu double kata kerja ya? Double kata kerja. Oke. Oke, terus untuk yang selanjutnya ini sampai nomor 20 aja. Sisanya besok ini saya ada kelas lagi. Nomor 16 yang salah adalah C, yang 17 C, 18 C, 19 A, 20 A. Ada yang salah Miss Arlita? Nomor 17, Sister. Saya jawabnya yang B. Oke, jadi kita perhatikan yang bergaris bawah punya hubungan dengan kata sebelumnya. Sebelumnya itu ada to be. Din itu kan to be. Kalau diikuti kata kerja lagi memang kan bisa diikuti verb ing boleh, diikuti verb 3 juga boleh. Jadi B nggak ada masalah. Kalau kita perhatikan yang C ini sebelumnya ada kata several. Several itu kan artinya banyak. Maka kata setelahnya berarti bendanya harus jamak. Harusnya ditambahkan centuries, harusnya seperti itu. Jadi yang bergaris bawah memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Kalau dikelompokkan ini subjeknya the crafting, kata kerjanya has been proceeding, sisanya ini namanya kata keterangan. Tapi karena kata keterangannya pakai proposisi diikuti benda, biasanya kata benda ada penandanya yaitu tunggal jamak. Untuk Miss Astri ada yang salah? 18, Mister. Nomor 18 itu yang salah adalah yang C. Di sini ada kata bot. Bot itu kemarin pasangannya bukan or, tapi pasangannya adalah bot, pasangannya adalah N. Ini materi tentang pair conjunction, jadi penghubung yang sudah berpasangan. Kalau kita melihat di sini, oh bot biasanya ada pasangannya nih. Oke, paling seperti itu untuk materi kita. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke listening part D dan part C, tapi sebelum itu nanti bisa latihan dulu untuk mengerjakan yang exercise 1 bagian listening. Untuk apa namanya? MP3-nya itu bisa nanti dibuka di YouTube itu. Jadi kita besok setelah part B dan part C strateginya sudah, kita bahas listeningnya, baru bahas yang selanjutnya ini.
Oke, saya kira cukup untuk kelas kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Terus untuk sisanya mungkin nanti saya kirim kunci jawabannya jadi apa ini di grup, biar nanti bisa sambil dikoreksi. Sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Sama-sama, Mas.